Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita mau sharing ya, caranya bagaimana mengecek kondisi motor 3 pas. Jadi di hadapan kita kali ini ada motor 3 pas dari Ebara dengan tipe CDX ya. Kita akan cek kondisi motor ini seperti apa. Jadi cek kondisi itu maksudnya ingin mengetahui apakah motor ini masih berfungsi dengan baik atau tidak gulungannya. Jadi yang kita cek itu nanti gulungan kawatnya ya, gulungan winding dalamnya gitu ya. Jadi gulungan kawat untuk motor 3 pas ini kita cek kondisinya seperti apa. Nah, untuk mengeceknya kita memakai, kali ini kita memakai multimeter ya. Ini saya ada multimeter ya, dari Sanwa punya ya. Kualitas barang ini cukup bagus ya, bisa dibilang bagus lah ya. Nanti kita cek kondisinya dengan multimeter ini. Oke, kita langsung saja ya. Saya taruh multimeter di sini biar teman-teman bisa melihat ya. Ya, mudah-mudahan cukup terang ya. Nah, untuk pertama kali yang akan kita cek adalah resistansi dari keseimbangan gulungan motor 3 pas ini. Jadi nanti kita lihat ya, resistansinya atau tahanannya antara U1 dan V1 itu seimbang atau enggak dengan U1 dengan W1. Jadi keseimbangan antara U1 dengan V1 dan U1 dengan W1. Lalu antara V1 dan W1 juga. Jadi ini kita cek keseimbangan resistansinya ya. Kalau seimbang berarti kondisi motor ini kawat gulungannya baik-baik saja. Jadi tidak ada yang short ataupun terbakar ya. Kita coba. Selain ini nanti kita akan buka ya, buka ini ya, jamperan ini. Ini kondisi sistem koneksinya kan star ya. Nah, untuk pertama kali kita cek itu keseimbangannya. Nanti kalau sudah selesai kita cek satu-satu ya, tahanan insulasinya dan tahanan gulungan kawat per gulungan ya, gulungan U1 dan V1 dan W1 ini kita cek ya tahanannya. Oke, kita mulai ya. Jadi pertama kali cek dulu itu adalah keseimbangan antar gulungannya. Kita kalibrasi dulu. Oke, kalibrasi. Aduh, maaf, belum diputar selektornya ke arah ohm ya. Oke, mega ohm. Kita cek kondisinya. Oke, kalibrasi sudah 0. Sekarang resistansi antara U1 dengan V1. Butuh waktu ya teman-teman ya. Jadi butuh waktu beberapa detik untuk bisa sampai ke posisi yang diinginkan ya. Kalau sudah diam seperti ini sudah berarti sudah bagus ya. Berarti 4,2 ya. Sekitar 4,2, 4,1. Oke. Lalu kita cek antara U1 dengan W1. Sama seperti tadi, kita diamkan dulu beberapa saat. Oke, 4,1, 4,2 sama ya. Sekarang antara V1 dengan W1-nya. Oke, sama ya teman-teman ya, 4,1, 4,2. Jadi resistansi antara gulungan U1 dan V1 dan W1 ini seimbang ya. Jadi untuk ini kondisi motornya kalau cek seperti ini akan tentu saja akan baik-baik saja ya. Tapi nanti kita coba buka ya. Ini kita cek tahanan gulungan masing-masing kawat ini. Oke, saya buka dulu ya. Oke teman-teman, sudah saya buka ya. Koneksi startnya yang digabung di atas platnya sudah saya cabut. Sekarang kita ukur tahanan gulungan untuk masing-masing kawat ya. Jadi antara U1 dengan U2 kita cek ya. Nah, ini sekitar 2,2 ya, 2,2 ohm antara U1 dengan U2. Oke. Lalu antara V1 dengan V2
Oke, sama ya teman-teman dengan U1 dan U2 ya. W1 dan V2 ini sama. Lalu W1 dengan W2. Oke, sama ya teman-teman ya, sekitar 2,1, 2,2 ya. Seperti itu. Ya, naik turun toleransi presentasinya ada. Nah, jadi kondisi gulungan ini untuk kawat gulungan tahanan resistansinya segitu ya. Berarti kan seimbang ya, bagus. Lalu kita cek dengan antar gulungannya ya, dengan U1 dengan V1 ya. Tadi kan dicabut ya, jadi kan dipasang, sekarang dalam kondisi dicabut. Kita cek lagi. Sekitar naik terus ya teman-teman ya, karena ini cek insulasinya. Jadi cek insulasi jadi seperti meger saja, ini fungsinya sama seperti meger. Kita cek insulasi dari antara U1 dengan V1 ya. Untuk ketepatan pengukuran sih lebih bagus dengan meger ya, tapi dengan multitester yang Sanwa ini pun bisa, karena range-nya cukup tinggi untuk resistansinya ohmnya. Ini mencapai mega ohm ya. Oke, sekitar 8 mega ohm dan naik terus ya. Ini saya pikir bisa mencapai 10 ya, kalau bertahan cukup lama ya. Nah, ini udah 9, naik terus ke atas. Oke, jadi tadi antara U1 dengan V1 ya insulasinya. Sekarang kita cek insulasi antara U1 dengan W1. Jadi fungsi multimeter ini, cara pengukuran seperti ini sama dengan meger sebenarnya ya, dengan apa, insulasinya yang kita cek ya. Jadi mega ohmnya, insulasi antar kawat gulungan yang kita cek. Kalau meger kan kita masukkan DC volt ke dalam gulungan, kalau sedangkan ini kita mengecek secara tahanannya saja ya. Oke, ini akan naik terus ya, karena itu sama seperti tadi, kemungkinan cukup agak lama ya. Kita coba yang sekarang antara V1 dengan W1 nya ya. Ya teman-teman, naik terus ya, sama seperti tadi ya. Nah, untuk tepatnya pengukuran ini kita menggunakan meger meter sebenarnya ya, dan cara-caranya kan sudah pernah saya videokan sebelumnya ya, di video saya sebelumnya itu cara meger bagaimana. Nah, tadi kan antar fasa gulungan ya, antara gulungan. Sekarang dengan body, kita coba insulasinya dengan multimeter ini ya, kita cek ya. Oke, sekitar 8 mega ohm dan naik terus ya. Kita nggak akan lama-lama karena ini bukan meger ya, jadi kurang begitu akurat juga, sekedar tahu saja. Sekarang dengan ground dengan yang V1 nya. Nah, seperti tadi ya, 8 mega ohm dan naik terus ke atas. Lalu dengan W1 ya, sama ya teman-teman ya. Jadi bisa dibilang ya, kondisi motor ini bagus ya, karena tidak ada yang nilainya yang rendah resistansinya, baik insulasi maupun tegangan antar gulungannya, antara U1 dengan
U2 ini ada resistansi seperti ini ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya di sini tidak ada nilai ataupun OL, berarti kawat gulungan dalam ini putus ya. Nah, kalau tidak ada nilai, misalnya 0,00 sekian gitu ya, bisa jadi ada satu fasa, satu gulungan ini yang terbakar gitu kan, tapi tidak memutus, tidak putus gulungan, cuman terbakar sebagian saja, insulasinya terbakar biasanya, jadi nilainya yang dibaca itu adalah 0 biasanya. Dan kalau putus satu gulungan ya, ada putus kawatnya, dia akan dibacanya tuh OL gitu. Jadi akan OL seperti ini kalau tidak ada sambungan atau terputus ya, gulungannya akan membacanya seperti ini. Oke, jadi hasil dari pemeriksaan kali ini kondisi dengan multimeter ya, pemeriksaan kondisi motor 3 pasang multimeter kali ini itu hasilnya bagus ya teman-teman. Oke, semoga bisa dimengerti ya. Kita cukupkan sampai sini project kali ini, kita ketemu di next project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.